Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, senang sekali kembali kita dapat bertemu pada sesi program acara Kamu Bisa karya mulia bisnis luar biasa pada malam hari ini yang merupakan kerjasama ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Dan malam hari ini saya Rekson Nainggolan akan memandu sebuah diskusi kita yang menarik dengan tajuk budidaya sengon dan pengolahannya. Malam hari ini kita ditemani oleh dua narasumber praktisi. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Bisman Nababan MSc. Selamat malam Pak Bisman, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson dan juga para pemirsa yang berbahagia. Terima kasih Pak Bisman. Pak Bisman Nababan adalah seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor. Dan malam hari ini kita bersama dengan kita. Beliau akan ditemani oleh seorang narasumber praktis yang lain, yakni Bapak Demson Manik. Selamat malam Pak Demson. Selamat malam semua. Ya, Pak Demson ini adalah seorang praktisi di bidang pengolahan kayu sengon dan nanti kita akan berbincang dengan beliau. Dan sebagaimana biasanya kita akan didampingi oleh beberapa narasumber ahli, diantaranya Insinyur John Lee Woran, MP. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa di rumah. Terima kasih Salam Pak. sehat buat kita. Terima kasih Pak John Lee. Kita juga didampingi oleh Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Pak Prof. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa, selamat malam semua narasumber. Baik, kita juga bersama dengan Dr. Insinyur Yohana Taribuka, MP. Selamat malam Ibu Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ibu Yohana dan demikianlah para narasumber kita pada malam hari ini dan kita akan awali diskusi kita dengan sebuah tayangan berikut ini. Baik, selamat malam. Nama saya Demson Manik. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya kegiatannya sekarang bisa dibilang full untuk mengolah kayu menjadi bahan baku triplek atau bahan baku plywood. Nama saya Bisman Nababan, sekarang tinggal di Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan saya sekarang sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor. Kegiatan saya sekarang sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor, sekaligus petani sengon gitu. Jadi diharapkan masyarakat banyak menanam bibit sengon ini karena usia panen itu minimum 5 tahun baru bisa panen. Industri plywood di dalam negeri dan di luar negeri itu masih berkembang, masih ada. Jadi lahan-lahan yang tidak begitu subur, tidak begitu datar, jadi daripada tidak digunakan lahan itu, kita tanami sengon karena sengon ini berpotensi untuk mendatangkan duit. Baik, terima kasih itu dari pendahuluan sangat menarik. Mereka mengatakan, Pak Bisman mengatakan ini lahan-lahan yang tidak subur boleh ditanami sengon. Lalu kemudian Pak Demson mengatakan tadi, wah ini bisa jadi kayu nih. Masih sangat terbuka potensinya. Dan karena itu kita akan mulai diskusi kita malam hari ini. Saya akan mulai dengan diskusi dengan Pak Bisman. Pak Bisman, ini kenapa Bapak tertarik tanam pohon sengon ini dan bagaimana ceritanya? Apa benefitnya Pak untuk tanam sengon ini? Ya, terima kasih Pak Rekson, begitu juga para pemirsa yang berbahagia. Jadi sengon ini sangat berpotensi mendatangkan duit karena sengon itu bisa tumbuh di semua kondisi tanah. Umumnya ya tentu tahan yang subur, tapi sengon ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan marginal. Dan selama ini lahan marginal jarang kita gunakan sehingga
untuk memanfaatkan lahan marginal itu kita tanam dengan pohon sengon, karena dalam 5-6 tahun pohon sengon ini sudah bisa kita tebang, kita jual ke produk untuk membuat material triplex, dan banyak lagi penggunaannya, dan dia sangat mahal dan cukup mendapatkan duit. Wah, oke Pak. Ini Bapak bilang tadi ini bahan sengon ini masih dapat digunakan, sangat bisa digunakan menjadi kayu. Nah, sekarang ini kan prosesnya tadi berapa lama Pak supaya ini bisa dipanen, dan bagaimana mulai dari bibit sampai prosesnya itu, dari bibit sampai dengan kemudian kita bisa tanam dan kemudian panen, boleh barangkali disampaikan Pak? Ya, terima kasih Pak Rekson dan pemirsa yang berbahagia Hope Channel TV. Jadi sengon itu kita mulai dari penanaman, dan kalau kita lihat biji atau benih sengon itu kecil-kecil dia punya benih. Nah, jadi kita bisa membenihkan ini sendiri atau kita beli yang sudah jadi seperti di gambar tengah ini. Kemudian di gambar bagian kanan ini adalah bibit sengon yang sudah agak tinggi. Nah, saya tampilkan dua ini karena saya ingin menunjukkan bahwa yang paling baik kita gunakan adalah benih yang tingginya sedang, artinya sekitar 40-50 cm. Jangan yang sudah sampai 1 meter ini. Kenapa? Karena tingkat perakaran atau sistem perakaran pada bibit sengon yang masih sedang ini, dia lebih cepat berkembang dibandingkan dengan yang sudah tinggi ini. Karena yang sudah tinggi ini dia sudah berlilit-lilit di plastik bag itu, sehingga dia akan sulit berkembang. Jadi ini lebih cepat berkembang daripada yang di sebelah kanan. Jadi kita harus pintar memilih bibit, dan tentu kita pilih bibit yang daunnya lebat. Nah, kalau kita mau tanam sendiri juga atau bibitkan sendiri gampang. Tinggal taruh polybag seperti ini dengan tanah, campur pupuk gitu ya. Lalu buat ini 1 atau 2 setiap bag. Ya, tentu ini direndam dulu, lalu ditaruh ke polybag ini dan diperiksa dan disiram setiap 1 atau 2 hari. Dan itu akan cepat bertumbuh, dalam 3-6 bulan ini sudah jadi bibit ini. Jadi, sehingga kita bisa jual. Dan banyak sekali sekarang pengusaha yang hanya menjual bibit ini gitu. Jadi gampang kita peroleh di pasaran. Kalau boleh tahu harganya itu per bibit itu kalau kita beli yang udah jadi berapa Pak? Biasanya sekarang sampai di lokasi sudah mahal, itu 1.250 per bibit sampai di lokasi gitu. Oke, nah sekarang itu tadi kan tentang bibit Pak. Nah sekarang tadi bagaimana dengan persiapan dan cara pembibitan pohon sengon ini Pak? Ya, kalau pembibitan ya, pertama tadi saya sebut bahwa kita bisa bikin polybag ini lebih kecil dari yang ada di gambar tengah ini, polybag hitam. Itu polybag itu dicampur dengan tanah dan pupuk ya. Lalu tentu kita siram dulu, dan biji benih sengon ini kita rendam dulu, lalu kita taruh sampai dia tenggelam di tanah itu gitu. Jadi dia berada di bawah permukaan gitu ya. Jadi kita bikin 1 atau 2 setiap polybag. Nanti kita tunggu, dia akan tumbuh berkecambah gitu ya. Dalam 3-6 bulan sudah jadi seperti yang di tengah ini gitu. Itu proses pembibitan, pembuatan benih atau bibit sengon. Nah itu kemudian nanti dipindah setelah pembibitan itu ke tanah itu setelah di umur berapa Pak Bisman? 3-6 bulan sudah bisa dipindah. Maka tadi saya sebut bahwa bibit sengon itu ukuran kecil seperti di tengah ini lebih bagus dibandingkan dengan ukuran tinggi atau ukuran besar seperti di kanan ini. Oke. Karena kalau di kanan ini sistem perakarannya di dalam polybag itu sudah berlilit-lilit, jadi agak sulit dia nanti berkembang untuk mencari nutrien di tanah itu. Kalau di sini di sebelah tengah ini masih belum melilit-lilit akarnya di polybag itu. Jadi gampang dia menembus ke tanah yang di sekitarnya itu. Jadi lebih cepat ini bertumbuh berkembang daripada ini kalau kita pindahkan ke lapangan. Nah, kalau ketika sudah dipindahkan nanti Pak Bisman, ya, jaraknya itu berapa, jarak tanam itu berapa sebaiknya, dan 1 hektar itu berapa bibit itu Pak Bisman? Ya, jadi nanti tentu akan saya kasih cost benefit dalam akhir presentasi ini. Setelah bibit sudah tersedia, kita siap
langkah kedua adalah persiapan lahan. Nah, enaknya dalam menanam sengon ini tentu lebih bagus kita lakukan pembabatan lahan seperti di sebelah kiri ini. Ini saya sendiri waktu itu membabat lahan kita langsung di Cariu, dan memang lebih bagus kita babat dulu baru kita buat gedung pembibitan itu. Kemudian di bagian kanan ini pada periode kedua kami tidak melakukan pembabatan, langsung di semak-semak belukar ini kami tanam. Nah, dia hanya membersihkan sekitar lubang untuk pembenihan itu. Jadi kalau kita lihat memang kita perlu menggali lubang sekitar 30 kali 30 kali 30 cm. Jadi 30 lebar, 30 panjang, dan 30 kedalaman. Nah, saya menyarankan ukuran atau jarak daripada tanaman sengon itu saya ambil 4x4, bisa 3x3, tapi 4x4 lebih nanti besar pohonnya dibandingkan 3x3. Nah, itu pilihan. 3x3 boleh, 4x4 boleh. Nanti saya bikin perhitungan cost benefit untuk 4x4. Kemudian setelah ini kita sudah lakukan pembuatan lubang tanaman sengon itu, langkah selanjutnya kalau sudah semua ada lubang, jadi pertama kita gali dulu lubang sebesar 3x30x30 cm ini, lalu kita taruh puradan secukupnya ke bagian bawah, ya. Ini untuk mematikan kalau ada serangga-serangga yang berkeliaran di sekitar lubang itu supaya dia mati. Karena kalau itu kita biarkan nanti dia akan makan akarnya dan juga pohonnya. Kemudian setelah itu kita tabur, baru kita masukkan pupuk. Biasanya saya gunakan urea, TSP, dan ZA. Dan itu secukupnya di dasar lubang itu dan di sekitar lubang itu gitu. Nah, setelah itu kita tutup tadi pupuk urea itu, kan itu pupuk kimia, dan juga puradan itu dengan tanah secukupnya. Jadi tertutup dia, tapi masih lubang situ ya. Kemudian setelah tertutup pupuk itu, kita masukkan bibit ke lubang tersebut. Ya, tentu membuka plastik terlebih dahulu. Lalu setelah masuk bibit itu ke lubang, lalu kita tutup lubang itu dengan tanah sekitarnya itu yang kita tadi bongkar, ya. Dan memang kalau kita punya pupuk kandang, lebih bagus pupuk kandang itu dimasukkan untuk menutup lubang itu sangat lebih bagus. Tapi kalaupun tidak ada, jangan khawatir, cukup dengan pupuk urea TSP ini sudah cukup, ya. Tapi kalau ada pupuk kandang sangat lebih bagus. Kira-kira begitu cara penanaman pohon sengon ini di lapangan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Bagian kiri kebetulan pada saat itu ada yang mengusahai lahan itu, jadi sudah dibersihkan, lalu kita gampang membuat lubang-lubang di sekitarnya dan dilakukan tumpang tindih, ya. Jadi selama 1-2 tahun masih bisa kita melakukan tumpang tindih di sekitar pohon sengon itu. Dan Bapak Ibu lihat ini bahwa tanah ini berbukit, tidak datar. Nah, itu salah satu keuntungan penanaman sengon ini yang bisa di lahan marginal. Kalau di tahan datar misalnya yang sangat subur, kita rugi menanam sengon. Lebih bagus tanaman musiman yang hasilnya lebih besar. Nah, di sini yang bagian kanan ini kami tidak melakukan pembabatan, ya. Tinggal kami buat lubang di sekitar penanaman itu, baru kita tanam sengon itu. Dan berhasil juga karena sudah kita panen 2 kali gitu ya, dan tidak ada masalah gitu. Isman, ini kemudian kita ke perawatan ya, perawatan pohon sengon. Tadi Bapak tampilkan ada 2 itu ya. Dengan pembabatan sudah bersih lahannya, kemudian satu lagi kita hanya bersihkan di sekitarnya aja. Nah, ini kan pohon ini akan tumbuh, Pak, ya. Nah, bagaimana dengan gulma dan lain-lain? Perawatan apa yang diperlukan semasa sejak kita tanam? Apakah ada misalkan tahun pertama dia berbeda treatmentnya sampai dengan kemudian nanti di tahun-tahun yang sudah tinggi dia, Pak? Ya, terima kasih Pak Rekson dan juga para pemirsa yang berbahagia. Jadi memang banyak penyakit yang nantinya akan saya tampilkan yang bisa menyerang pohon ini, karena pohon ini tidak sekeras pohon seperti jati gitu ya. Jadi pohon jati sangat keras sehingga para penyakit agak lebih jarang masuk ke dia. Kalau ini
bisa dimasuki dengan ulat-ulat dan bakteri-bakteri lainnya. Jadi memang sebaiknya kita usahakan lahan itu bersih dari semak belukar, ya paling tidak sekitar sengon itu atau sekitar 1 meter sekitar sengon itu. Kalau kita tidak bisa bersihkan semuanya, maka memang sangat bagus kalau ada tumpang tindih, ya tumpang sari, sehingga kita dapat hasil dari tanaman musiman itu sekaligus membersihkan lahan itu gitu. Kemudian itu kita harus cek ya pada tahap-tahap tahun pertama, kedua gitu, karena bisa aja kita lihat ada ulat, ada bakteri gitu ya. Kalau itu sudah kita lihat, itu harus langsung kita bersihkan, kita matikan. Jadi kita bisa semprot dengan pestisida atau herbicide ya untuk mematikan penyakit tadi atau bakteri-bakteri tadi. Kemudian pada tahun pertama kedua, kalau kita cukup pupuk kandang di beberapa tempat sangat murah gitu ya, di tempat lain mahal. Jadi kita lakukan pemupukan sekitar lubang itu kalau pupuk kandang. Nah, pupuk kimia juga kita lakukan di situ, tapi bisa juga langsung ditebar di hamparan tanah itu gitu kalau dia tidak mau terlalu capek gitu. Karena apa? Karena akar dari sengon ini itu akar serabut, bukan akar tunggang. Jadi dia menjalar ke samping, ke kiri, ke kanan gitu. Jadi kalau kita tabur misalnya pupuk kimia di atas tahan itu, kan dia akan meresap ke tanah. Akhirnya juga diserap oleh pohon sengon tersebut. Itu kalau kita tidak mau capek menaruh setiap batang gitu ya, pupuk itu kita tabur aja di atas tanah itu, gampang gitu. Dalam 1 hari bisa melakukan pemupukan untuk 1 hektar gitu, untuk 1 orang. Nah itu kalau hanya sekitar batangnya itu makan banyak lebih biaya. Begitu Pak Pak Rekson untuk perawatannya itu. Ya, di sini kita ada Ibu Yohana Taribuka, Pak Bisman ya. Mungkin kita bisa dapat masukan dari beliau. Tapi penyakit apa yang sering Bapak jumpai ketika melakukan budidaya tanaman sengon ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Rekson dan pemirsa yang berbahagia. Jadi sangat banyak memang penyakit yang bisa menyerang pohon sengon ini. Jadi sebelah kiri ada disebut karak tumor. Jadi kayak tumor tumbuh di pohon itu, dan ini kalau ada begini harus langsung kita bersihkan karena jangan sampai dia menyebar kemana-mana gitu. Seperti ini di sebelah kiri masih muda, udah langsung ditumbuhi dengan sebelah kiri ini gitu ya, sudah langsung ditumbuhi dengan kerak tumor itu, dan di tengahnya ini ada di batangnya dia biasa kayak tumor gitu ya. Nah ini harus kita bersihkan. Nah, kita pakai pisau atau kita bersihkan dulu gitu ya, dan kita pastikan itu mati gitu. Nah di bagian atas tengah ini ulat ini Pak, ini ulat. Jadi ulat ini apalah istilahnya itu, kayak di rumah juga ada serangga gitu ya, dia makan langsung pohon itu, dan ini bisa kelihatan dari luar. Jadi kalau ini ada, harus langsung kita matikan melalui semprotan pestisida atau herbisida gitu. Kalau enggak, mati semuanya pohon itu Pak. Jadi perlu memang kita lihat pada tahap awal, ya itulah perlu monitoring itu. Kemudian di sebelah kanan atas ini disebut serangan virus. Jadi suatu ketika kalau virusnya menyebar, semua daun mati. Ya, semua daun mati. Nah kalau itu sangat berat, akhirnya pohonnya bisa jadi kering. Tapi kalau tidak berat, tumbuh lagi nanti daunnya gitu. Itu. Jadi ini kita harapkan jangan sampai ada lah gitu. Kalau ini ada, yang paling efektif kita lakukan adalah penyemprotan obat melalui, kan zaman sekarang kan sudah ada drone ya, sudah ada drone. Itu bisa digunakan untuk mengatasi hal ini. Dan kalau untuk lokasi yang besar, tapi kita harap kalau jangan ada seperti ini gitu. Nah kemudian yang di sebelah bawah ini ulat daun sengon, ulat ini langsung makan daun-daunnya itu, dihabisin ini ya. Kemudian ada juga embun jelaga, ya, dan ada jamur masuk, tumbuh jamur itu di pohon itu gitu. Jadi masih banyak lagi jenis-jenis penyakit sengon ini, memang agak banyak, memang itulah salah satu dampak yang perlu kita waspadai, dan ini bisa semuanya diproteksi gitu. Baik, terima kasih Pak Bisman. Saya ingin ke Ibu Yohana Taribuka. Ini ada beberapa penyakit tadi yang disampaikan oleh Pak Bisman, Ibu Yohana ya. Ada karak tumor, ulat pohon sengon, serangan virus, daun
ulat daun pada daun sengon, embun jelaga sengon, jamur pada pohon sengon itu ya. Nah itu sebenarnya pohon tuh Bu ya. Pohon ini ya berbeda dengan makanan yang mungkin perlu kita proteksi. Jangan sampai meracuni pihak lain nih. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pak Bisman tadi mengatakan boleh disemprot herbisida dan kemudian ada juga mungkin dipangkas langsung. Nah mungkin Ibu bisa masukan juga kepada para petani sengon kita Bu untuk mengatasi penyakit-penyakit ini. Terima kasih Pak Rekson. Kalau dilihat dari perkembangan tanaman sengon yang dimiliki oleh Pak Bisman, ini ada beberapa penyakit dan juga hama. Nah, kalau yang di sebelah kiri tumor sengon ini di dalamnya itu ada sejenis jamur, Pak. Jadi memang kalau sudah muncul ini tumor, Pak. Memang tumor dia. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Pak, ini karena hama juga. Terus dikeruk. Jangan kalau bisa dipakai ter aja, Pak. Nah, kemudian saya tidak senang kalau menggunakan pestisida. Memang ini tanaman perkebunan, tetapi saya sarankan untuk mengurangi pestisida sintetik karena lama-lama lahan pertanian Bapak akan rusak karena kesuburan tanahnya itu akan berkurang, mikroorganisme bermanfaat akan mati, kemudian hama-hama penting akan mati, sehingga akan merusak lahan pertanian Bapak. Kalau yang di tengah jelaga sengon ini itu disebabkan oleh suhu udara yang terlalu lembab, Pak. Jadi harus dijarangkan sehingga embun jelaga berkurang. Ini juga disebabkan oleh semut, Pak, semut hitam. Nah, kemudian yang di kiri sekali daun pohon sengon ini biasanya dimakan oleh hama. Nah, kemudian hama yang di tengah ini memang hama yang sangat merusak sekali. Dia itu mulai dari pesemaian sampai tanaman berumur 3 tahun itu sangat merusak. Jadi harus diperhatikan pada saat di pesamaian sampai pun ditanam, Pak. Kemudian ini merupakan jamur Ganoderma, Pak. Namanya jamur Ganoderma dan ini merupakan jamur pada tanaman perkebunan ataupun tanaman-tanaman kehutanan dan sangat berbahaya kalau sudah menyerang. Jadi diharapkan menjaga kelembaban. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan pestisida sintetik. Sebaiknya menjaga saja kondisi kebun yang optimal untuk pertumbuhan tanaman sengon, sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang dapat berbahaya bagi diri kita sendiri maupun merusak lingkungan di mana kita berusaha. Demikian Pak Rekson, itu dari saya dulu. Terima kasih. Nanti kita berdiskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan lagi. Terima kasih Ibu Yohana. Kita masih akan lanjutkan pemirsa diskusi kita, namun kita rehat sejenak dengan sebuah games berikut dari studio kita. Oke, perkenalkan nama saya Sarah Yuwanita. Saya berasal dari Depok, Jawa Barat. Alisa Surya Atmaja. Namaku Glein dari Manado. Tahu nggak gambar pohon apa itu? Apa itu? Bukan karet kan? Ini sih dari tingginya sih kayaknya pohon kapas kali. Pohon jati kan? Sebutkan paling sedikit 3 benda yang bisa dibuat dari kayu sengon. Kayu sengon. Furnitur juga sih, cuman kayaknya aku bingung nih menjelaskan gimana. Pokoknya rak, lemari, mungkin meja juga deh kayaknya. Ini makanya dipisahin. Furnitur nggak masuk lagi, jadi 3 itu aja deh. Misalnya kursi, meja, lemari. Kursi.
benda kan, kursi, meja, bahan bangunan rumah panggung mungkin bisa. Hewan apa yang biasanya memakan rangka yang terbuat dari kayu? Lupa ya. Berang-berang. Apa hewan ya? Oke. Tunggu. Rayap. Kayaknya burung pelatuk ya. Yang rangka itu gimana sih? Oh, tikus. Benar atau salah? Sengon memiliki akar tunjang. Benar. Benar. Benar aja. Salah. Benar atau salah? Buah sengon menyerupai polong. Nyerupai apa? Polong. Salah. Polong yang gimana? Oh, benar. Benar. Buahnya bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Saksikan terus Kamu Bisa, Karya Mulia bisnis luar biasa. Baik, tadi terima kasih saudara pemirsa. Kita kembali ke studio pada siang hari pada malam hari ini melanjutkan diskusi kita. Pak Bisman, nanti kita akan bicara tentang uang di bagian akhir ya. Saya ingin ke Pak Demson dulu ya. Beliau ini pemirsa adalah seorang praktisi di bidang perkayuan. Kita akan lihat tayangan berikut singkat untuk memulai diskusi kita dengan Pak Demson. Ini kayu log sengon yang siap dikupas untuk bahan baku vinir. Dari sini dibawa ke mesin pengepasan kulit. Dari pengepasan kulit dibawa ke mesin ini OPCA tebal 30, panjang 85 cm, ukuran 3x4. Ini tumpukan yang sudah jadi, grade A, ini grade A, ini grade B, ini grade C, ini sampah, tapi ini pun masih bernilai. Ini grade A yang sudah dikupas. Wah, oke Pak Demson. Menarik sekali ini diskusi, kelihatannya diskusi kita malam hari ini. Pak Demson, ini pabriknya ada di mana Pak Demson? Selamat malam dulu Bapak-Bapak semua, narasumber dan pemirsa yang budiman. Ini lokasi pabrik ini ada di kota Jepara. Jepara ya. Bapak beli sengonnya ini dari mana bahan bakunya Pak? Jadi di sekitar Jepara itu masih banyak petani sengon yang langsung menjual kayu log sengon itu ke pabrik kita di situ. Kita beli dari petani-petani atau juga dari pengepul, istilahnya pengepul lah, pengumpul kayu itu. Oke, nah ini kalau lihat tadi pabrik yang Bapak buat itu ya, ada mesin, kemudian ada lokasinya itu. Kalau boleh tahu itu, boleh Bapak cerita spesifikasi pabrik dan sekitar berapa model yang dibutuhkan untuk pengolahan sengon ini? Apakah harus model yang besar sekali atau sebenarnya nggak terlalu besar Pak? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi untuk pabrik pengupasan kayu log sengon ini sebenarnya nggak perlu terlalu besar. 20 kali 25 meter bisa cukup. 20
katakanlah 20 lebarnya, 20 meter ke belakang. Itu sudah cukup. Dan di Jawa ini umumnya sederhana pabrik seperti ini. Pertama, lokasi tanahnya ya harus datar, harus kuat. Kemudian itu harus disemen supaya kuat nanti untuk dudukan mesin. Kemudian bangunannya itu sederhana juga bisa, tidak perlu harus yang rangka besi, tidak perlu. Kebanyakan kalau di Jawa ini, ya tiangnya bambu juga ada, tapi atapnya dari seng atau galvanis atau asbes itu. Kemudian intinya yang penting kalau tempat kayu loknya itu boleh di ruang terbuka, kena hujan, kena matahari, tidak masalah. Tapi tempat mesinnya dan tempat kayu yang sudah dikupas itu harus ada semacam rumahnya lah, katakan gitu. Namanya bangunan gedung. Ini pabriknya ini sederhana, bukan seperti pabrik yang lain harus permanen, enggak. Karena ini kayu kan, jadi nanti sampah juga banyak di situ. Kemudian kalau ditanya berapa investasi untuk ini, kalau mulai lengkap dari awal, itu tanah, kemudian mesin, kemudian bangunannya, dan listrik, dan salah satu mesinnya yang paling penting itu forklift. Mesin forklift itu untuk angkut kayunya, atau mengangkut bahan yang sudah jadi, kemudian nanti untuk naikin ke truknya untuk mengangkut. Itu, jadi harus ada mesin forklift. Mesinnya ini ada dua macam. Mesin pertama itu namanya barker. Barker itu untuk mengupas kulitnya itu. Setelah kulitnya dikupas, baru habis itu di depannya itu nanti ada mesin pengupas kayu sengon itu sendiri menjadi lembaran-lembaran seperti yang tadi. Itu lembaran-lembaran itu disebut vinil. Jadi sebenarnya kalau ya idealnya yang paling rendah dibutuhkan investasi 1 miliar rupiah untuk beli mesin. Itu pun beli mesinnya secara kredit itu, karena mesinnya itu kalau cash 650 juta lengkap. Mesinnya itu 650 juta. Jadi kalau 1 miliar itu untuk mesin 300 juta beli kredit, untuk bangunan 300 juta, kemudian nanti 400 juta itu untuk beli bahan baku. Karena yang paling utama itu bahan baku kayu sengon itu yang akan diolah, akan dikupas. Jadi katakanlah kalau kita punya tempat, kemudian itu tadi sudah termasuk sewa tempat ya, kita sewa tanah lah, sewa lokasi, pabrik, kita bangun di situ, bangunan sederhana, kemudian untuk tempat mesinnya harus disemen, kuat, dicor, supaya mesinnya tidak amblas untuk dudukan mesin itu. Kemudian untuk tempat bahan-bahan yang sudah jadi harus disiapkan juga. Kalau bahan kayu itu boleh di luar, artinya tidak perlu harus ada atap di situ, tapi kalau ada atap bisa lebih bagus. Jadi untuk mesin itu 10 kali 15 meter cukup untuk mesinnya ya, 10 kali 15 meter. Tapi untuk tempat kayu-kayu yang sudah dikupas dalam bentuk lembaran-lembaran vinil, untuk bahan baku triplet, minimum juga ada kurang lebih 10 kali 10 meter lah. Jadi ini kayu ini sebagian di luar ini, artinya tidak di dalam atap sengon. Tapi mesin ini semua sama bahan bakunya itu di dalam satu atap bangunan yang sudah jadi. Ini biasa aja. Bangunan ini biasa dari kayu tiangnya, kemudian atapnya dari galvanis, kemudian itu satu lagi listriknya. Ini listrik butuh kurang lebih 24.000 kilowatt karena untuk memutar dua mesin yang di depan untuk mengupas kayu, kemudian mengupas kulitnya maksudnya, kemudian di depannya itu nanti mengupas lembaran-lembaran kayu lok sengon menjadi vinil. Itu ukurannya ada yang paling kecil 65 cm ke depan, lebarnya itu sama semua, lebarnya bisa dibilang 128. Dan kayu ini ukurannya itu minimum yang paling kecil itu 130 cm panjangnya, diameternya yang bisa dibeli oleh masyarakat untuk seperti ini 12 cm sudah bisa kita beli. 12 cm diameternya, kemudian yang paling tinggi katakanlah 40 sampai 45 cm. Baik. Tapi panjang batang itu untuk namanya vinil seperti ini 130 cm. Karena ada juga nanti mesin yang mengupas yang 260. Itu 260 cm itu.
Pak Demson, boleh saya ini tadi saya pikir sangat jelas penjelasannya, tapi saya bertanya, Bapak jualnya ini vinirnya atau jual tripleknya, Pak? Sesudah jadi triplek? Oh, jadi kita ini menjual vinirnya, Pak, bahan baku tripleknya. Kita jual ke pabrik plywood. Jadi pelanggan kita itu pabrik plywood. Si pabrik plywood nanti membuat ini menjadi plywood, menjadi triplek, baru dia jual triplek. Jadi ini rantai bisnisnya dari petani, jual kayu, kita beli, kita kupas jadi lembaran-lembaran. Kita ini hanya bagian mengupas lembar-lembar ini, tidak memproduksi triplek, tidak. Karena bisnis ini terbagi dua umumnya. Ada satu unit bisnis hanya mengupas fungsinya, dan hanya di situ bisnisnya dia, dan menjual bahan baku ini ke pabrik triplek. Pabrik triplek lebih panjang lagi proses rangkaiannya supaya dia jadi triplek. Jadi itu ada lebih banyak prosesnya di situ, dan bahan bakunya di situ lebih banyak. Kalau di sini hanya satu macam, kayu tok kita beli, kita kupas, jadilah bahan baku triplek yang namanya vinir. Begitu Pak Rekson. Seberapa banyak pun vinir yang kita akan jual ke pabrik itu mereka akan absorb sebanyak-banyaknya, Pak ya? Mudah-mudahan perlu Bapak tahu, pendengar yang budiman dimanapun, di Jawa ini, di Pulau Jawa ini, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, ada hampir 250 pabrik triplek, pabrik plywood. Oke. Ada 250-an. Jadi kenapa saya bisa dapat informasi ini? Dulu saya bekerja 7 tahun di pabrik yang berhubungan dengan pabrik triplek ini 7 tahun. Saya sebagai marketing manajernya di situ, dan saya punya pelanggan pabrik-pabrik triplek ini. Baik. Tapi dulu saya jual bukan vinir, saya dulu menjual lem. Waktu kami di perusahaan yang lama, lem bahan baku triplek. Itu dulu yang saya jual ke pabrik ini. Tapi sekarang kita menjual bahan baku vinir. Jadi di Jawa ini, yang paling banyak kalau bisa dibilang Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah berkurang, berpindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi kita menjual vinir yang sudah jadi dalam bentuk basah. Bisa juga kita jual dalam bentuk kering. Kalau bentuk kering itu artinya kita oven ke dalam satu mesin, butuh 1 minggu pengeringan di situ, nanti kita jual dengan harga yang kering. Tapi umumnya sekarang kita menjual dengan harga yang basah. Baik, terima kasih Pak Demson. Waktu kita sangat terbatas di sini. Saya ingin ke Pak John Lee. Pak John Lee, ini kita lihat ada dua ini. Ini bagus sekali pembahasan kita malam ini. Kita bicara tentang pertanian, lalu kemudian ada pasca produksinya juga ya. Kalau Bapak bandingkan dua ini ya, pertanian dan pasca produksi. Dan menurut Pak Demson sebenarnya modal dasarnya tidak terlalu besar-besar juga walaupun disebut pabrik. Bapak melihat rangkaian ini ya, melihat rangkaian ini bahwa sebenarnya sengon ini masih banyak diperlukan, sampai saya konfirmasi itu berapa banyak pun masih diperlukan oleh pabrik untuk buatnya. Bagaimana Bapak melihat prospek sengon ini ke depannya, Pak? Baik, jadi sebetulnya bisnis kayu sengon ini sangat prospektif. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan oleh konsumen, baik yang di bagian pengolahan maupun di bagian pemasaran ya. Jadi tadi Pak Desmond itu bagian pemasaran tapi dalam bentuk bahan basah ya, dalam bentuk bahan basah. Bisa juga bahan kering untuk masuk ke pabrik. Jadi kalau kita sebetulnya rangkaikan dia dalam sebuah sistem yang namanya sistem agribisnis, itu akan menjadi lebih bagus ya, lebih lengkap. Kita menguasai dari hulu sampai ke hilir, ya. Menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dan ini akan sangat bagus kalau seandainya Pak Bisman dengan Pak Desmond ini bisa betul-betul merangkaikannya dengan baik. Kemudian kalau memang punya modal yang lebih yang cukup, sebetulnya bisa menangani sampai ke hilirnya bagian pengolahan sampai ke pabrik triplex, sehingga nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi dan benefit yang kita bisa harapkan itu juga akan menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan bisnis sengon ini sebetulnya bukan hanya dalam bentuk bahan baku triplex, tetapi sebetulnya di pasar-pasar tertentu, katakanlah kalau di Papua ini sebetulnya pohon sengon ini dipakai untuk bahan baku pembuatan peti jenazah, ya. Kemudian perahu, kemudian interior
interior untuk bahan-bahan perabotan yang ada di rumah, dan ini memang sangat bagus ya, sangat bagus untuk menggantikan misalnya kayu jati yang sangat mahal ya. Kemudian apalagi di Papua ini memang banyak sekali jenis-jenis kayu, tetapi sebetulnya sengon ini sangat praktis untuk dibudidaya karena relatif lebih cepat ya, lebih cepat, dan manfaatnya juga memiliki manfaat ganda. Kalau saya ingin menawarkan kepada Pak Bisman dengan Pak Desmond, sebetulnya kalau ada lahan-lahan yang tidak hanya sekedar lahan marginal, tapi lahan yang memang betul-betul memiliki potensi yang besar, kita bisa manfaatkan satu lahan itu dengan manfaat ganda. Selain tujuan utamanya adalah kayu sengon, tapi dalam jangka pendek ini kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman pangan ya untuk 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Oleh karena itu apa yang dianjurkan oleh Ibu Yohana tadi bagus. Jadi kalau kita bisa meminimalisir pestisida itu jauh lebih bagus. Sehingga ketika pohon ini sudah berumur 3 tahun sampai dengan masa panen 5 atau 6 tahun ke depan, kita bisa ganti komoditasnya. Misalnya memasukkan sapi ke dalam lahan itu di bawah pohon sengon. Sehingga terjadi apa yang namanya agroforestry. Sehingga manfaatnya tidak hanya sekedar pohon sengon yang kita bisa hasilkan, tetapi ada tujuan-tujuan ganda, tujuan lain yang kita bisa hasilkan dari lahan yang sama. Baik. Terima kasih. Untuk sementara. Terima kasih Pak John Lee. Waktu kita sangat terbatas di sini. Saya ingin ke Pak Bisman. Pak Bisman boleh dikasih hitung-hitungannya pendapatan dan estimasi aja ya. Bagaimana prospek pendapatan dan biaya dalam pohon sengon ini selama sekitar 5 sampai 6 tahun. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rexon dan pemirsa yang berbahagia. Memang inilah inti pembicaraan kita malam ini. Artinya seberapa besar atau seberapa banyak duit yang bisa saya dapatkan dari penanaman sengon ini. Karena tujuannya kan kita mendapatkan laba atau profit gitu. Jadi ini pengalaman lapangan. Kalau kalian atau pemirsa juga buka internet, banyak di situ cost analysis untuk penanaman sengon, dan saya lihat overestimate gitu, artinya terlalu membesar-besarkan. Karena saya lihat di situ ada perhitungan untuk benefit dari 1 hektar bisa sampai 200 juta gitu. Saya pikir itu terlalu besar. Jadi ini pengalaman nyata dari saya gitu ya. Jadi pertama saya pilih di sini 4x4, bukan 3x3 ya. 4x4 cukuplah itu jarak untuk bisa jadi besar gitu. Dan 4x4 ini masih leluasa kita membuat tumpang sari seperti yang disebutkan Pak John Lee tadi. Nah, dalam 4x4 itu jumlah 1 hektar pohon itu ada sekitar 625 ya. Jadi kalau kita beli bibit 1.250 maka jumlahnya 781.250. Kemudian ada biaya babat lahan katakanlah 2.500 per hektar, ada biaya bikin lubang untuk 625 lubang sekitar 1.500 per lubang. Kemudian ada biaya taruh pupuk ya untuk dan puradan tadi ya. Ada biaya pupuk kandang kalau kita beli, kalau di Jawa Barat banyak pupuk kandang yang murah dari Jakarta gitu. Ya, kalau di daerah lain mungkin mahal. Jadi ini opsional, bisa kalau ini bisa kita dapatkan sangat bagus. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, tadi hanya NPK saja yang pupuk kimia. Kemudian ini biaya angkut pupuk itu saya sudah perhitungkan di sini, misalnya dari kota Jakarta ke tempat sekitar 1 juta gitu ya. Kemudian biaya angkut pupuk dari jalan raya ke lahan itu kalau tidak ada masuk bisa mobil, ya dipikul gitu. Kemudian ada juga pupuk daun. Ya, yang dijual bebas itu sangat berguna mempercepat pertumbuhan pohon ini pada usia 1 tahun ya. Jadi kita semprot itu ke daunnya dan itu cepat berkembang dan itu murah. Jadi kita bikin itu pupuk daun itu. Kemudian ada pupuk NPK juga pada tahun pertama kedua sudah saya masukkan di sini, dan juga biaya penyebaran pupuk itu. Ya, kemudian ada juga biaya perawatan saya taruh di sini, artinya jangan sampai rerumputan atau semak belukar menguasai lahan itu. Ya memang ultimately semak belukar itu akan kalah terhadap pohon itu gitu kalau sudah usia 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun.
Tapi di tahun pertama sampai ketiga masih itu harus kita lawan gitu. Makanya sangat efektif tadi kalau kita bikin tumpang sari, karena itu salah satu menghabiskan semak belukar itu. Kemudian kita juga taruh di sini gaya penjaga, ya. Jadi penjaga dia untuk melihat-lihat, dan saya bikin di sini 1 bulan dia dapat 300.000, ya. Jadi untuk 1 hektar bisa half orang gitu, atau 2 hektar 1 orang gitu. Jadi dalam 6 tahun saya kasih biaya ke dia 10.800.000. Ini sudah sangat besar ini, karena dia tidak tiap hari ke situ, ya, tidak tiap hari. Kalau 2 kali seminggu sudah hebat dia, gitu ya. Dan saya hitung-hitung subtotalnya ada biaya terduga 1 hektar itu sampai panen menghabiskan 24.605.825. Nah, bagaimana dengan penghasilan? Nah, saya bikin tidak muluk-muluk di sini. Kalau kita sampai perawatan bagus, pertumbuhan bagus, dan pohonnya lurus-lurus gitu ya, maka kita assume dari 625 pohon tadi tumbuh dengan baik 75% saja. Ya, tidak saya berikan ini 100%. 75% saja. Jadi yang berhasil kita panen 469 dari 1 hektar. Nah, saya bikin harga murah di sini 200.000 per pohon, ya. Nah, jumlahnya 93.800.000. Nah, ini dalam hal harga jual ini menarik ini sebenarnya. Terus terang, setelah saya dulu tanya-tanya teman-teman di IPB, berapa sih sebenarnya harga 1 kubik pohon sengon ini kalau kita jual ke pabrik, baru saya dapat itu, nanti Pak Denson juga bisa konfirmasi, itu 1.250.000 sampai 1.400.000 per kubik, ya. Jadi kalau kita bisa jual langsung tanpa perantara, tanpa pembeli, ya sangat ini jauh lebih besar dari sini. Ini meningkat 2 kali lipat gitu. Jadi kali 400.000 per pohon gitu ya, dengan catatan diameter 25 sampai 30. Artinya kalau 4 kali 4 tadi dalam 6 tahun sudah bisa diameternya itu saya jamin 25 lebih, ya. Bahkan sudah banyak itu yang 30 ke atas. Jadi lebih besar diameter pohon sengon itu lebih mahal harganya, dan lebih enak Pak Demson untuk menerimanya gitu, untuk mengolahnya jadi papan tripek dan lain sebagainya. Jadi untuk broti-broti juga digunakan dari bahan sengon ini, untuk bahan bangunan juga digunakan, jadi sangat banyak manfaatnya. Nah, saya bikin di sini biaya kan untuk pohon itu kan kita tebang ya. Jadi sudah banyak hanya dia untuk menebang pohon itu. Saya bikin di sini 10% dari jumlah harga, maka sekitar 11 juta saya bikin ya. Ini sudah besar ini, 11 juta dalam biaya penebangan hanya dia memotong. Artinya kalau Pak Denson tadi bilang ukuran 1,3 meter atau 2 meter ya, dipotong setiap 2 meter gitu, baru dikumpulkan. Nah, kalau Pak Denson tadi 1,3 meter dipotong 1,3 meter gitu, sudah banyak. Lalu di angkut gitu. Jadi penghasilan kotor itu 82 juta, dan kalau kita kurangkan dengan biaya operasional, kita dapat sekitar 57.469.375 per hektar, ya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau itu lahan marginal, saya pikir 5,57 juta dalam 5-6 tahun sudah banyak. Kan kalau ada kita 10 hektar misalnya, sudah 570 juta, udah hampir setengah miliar gitu. Jadi sangat menguntungkan gitu ya, dan ini sudah perhitungan real gitu ya, bukan lagi estimasi-estimasi yang muluk-muluk gitu. Ini berdasarkan kita sudah jual 2 kali, sudah panen kita 2 kali, dan saya tahu lah, dan ada juga kalau kita menjual kepada pembeli, kita bisa diakali juga, karena pengukuran diameternya itu bisa diakal-akali kita, jadi harus kita yang ngukur. Karena bisa diukur bagian ujungnya, padahal nggak diukur bagian depannya, kan bagian depannya lebih besar daripada bagian ujung. Baik. Jadi sebenarnya ada formulanya. Baik, begitu Pak. Makasih. Pak Wisman, terima kasih banyak. Waktu kita sangat singkat. Saya ingin ke Prof Daniel ini. Pak Prof, ini sekitar selama 5 tahun per hektar itu 57 juta ini. Menarik nggak ini Pak Prof ini? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi tadi saya sudah lihat dan hitung, jadi per tahunnya rata-rata sekitar 11 juta. Jadi kalau untuk lahan marginal, ini cukup lumayan. Kalau kita nanam singkong misalnya ya, kalau kita ganti nanam singkong lahan marginal, itu input pupuknya jauh lebih besar. Dan income yang kita dapatkan bersih jauh lebih kecil.
Jadi untuk lahan marginal yang perawatannya tidak terlampau banyak ya, tadi hanya cukup pada waktu 2-3 tahun pertama. Setelah itu sudah mulai ada naungan, di bawahnya sudah mulai ini cukup baik. Apalagi tadi seperti kata Pak John Lee, diintegrasikan dengan sapi atau ternak di bawahnya ya, atau tadi waktu 2-3 tahun pertama di Tumpang Sari ya. Jadi bagi yang punya lahan marginal boleh menanam ini ya. Tetapi yang nomor 1 tadi itu masih ada Pak Damson Maniknya. Jadi di tempat lain ada juga yang nanam sengon, kesulitan pemasaran karena tidak ada pabrik yang menerima. Ya, kalau di Jawa banyak sekali pabrik vinir ya, dan banyak pabrik triplek. Kalau di Sumatera pabrik triplek sudah banyak yang tutup ya. Karena dan sekarang hutan-hutan itu, hutan industri banyak menerima justru bukan sengon tapi angsana ataupun akasia karena mereka banyaknya pabriknya adalah pabrik bubur kertas. Ya, jadi sekarang kalau seperti di Sumatera Selatan banyak petani-petani itu yang jadi petani plasma ya untuk akasia. Itu juga sama hampir 7 atau 8 tahun tetapi nah ini agak rawan kalau di sini rawannya rawan kebakaran. Ya, rawan kebakaran. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Itu tadi perlu seperti Pak Wisman ada orang yang lihat-lihat ya. Kalau enggak nanti kalau sudah banyak kotoran daun kering di bawah yang mudah terbakar khususnya pada musim kemarau itu bisa nangis yang nanamnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Tadi sudah ada biaya tidak terduga ya. Nah, yang penting itu kalau kita menanam seperti ini tetap ujungnya ada yang beli. Jadi kalau seperti Pak Bisman dia sudah tahu ada pasar yang akan menampung ya. Jadi bagi kita jangan mau yang kalian punya tanah ataupun tanah marginal boleh nanam sengon atau tanaman lain ya, tanaman kebun ya. Kalau lahan-lahan marginal itu mestinya tanaman kebun, perkebunan ya, yang ada pasarnya ya, ada pasarnya. Atau kalau tidak ya kita nanam seperti kata Pak John Lee, nanam pohon-pohon leguminosa yang bisa kita berikan sebagai pakan ternak ya, pakan ternak. Nah, tapi kalau seperti ini tadi ya yang perawatannya relatif tidak terlampau parah ya, perlu hanya didatangi, dilihat, disurvei apakah ada serangan hama dan penyakit ya. Memang kalau bisa menggunakan yang non sintetik, tapi kalau terpaksa kita terpaksa menggunakan insektisida atau pestisida yang sintetik karena untuk kuratif ya. Kalau preventif mungkin ini. Jadi saya menganjurkan kepada kepada para pemirsa ya, kalaupun tidak 1 hektar gitu ya, kalau ada 1/2 hektar bolehlah menanam ini ya, dibanding kalau kita nanam singkong hasilnya tidak ya, walaupun setiap tahun ya. Tadi setiap tahun kita dapat 11 juta, nanam singkong belum tentu dapat 11 juta dalam setahun. Terima kasih Pak Rekson. Ya, saya tambah sedikit Pak Rekson. Silakan Pak Bisman. Ya, waktu kita singkat jadi, ya Pak ya. Pertama, kalau kita mau menanam sengon ini harus ada dulu pabrik pengolahannya di sekitar kita. Kalau tidak ada, nanti biaya angkutnya misalnya ke provinsi lain atau ke pulau lain menjadi rugi. Ya, jadi itu yang utama. Kemudian yang kedua, tadi yang pemeliharaan sapi, kerbau dan kambing itu tidak boleh. Karena apa? Itu daun sengon itu dilalap oleh kerbau atau sapi itu, habis itu. Jadi kita harus jaga jangan sampai ada masuk kerbau atau sapi ke lahan sengon ini khususnya pada awal-awal. Dan juga pada tahap akhir kalau masuk sapi atau kerbau itu tanah jadi keras, diinjak oleh, jadi akan mempengaruhi pertumbuhan daripada sengon. Jadi sebaiknya jangan masuk sapi atau kerbau ke dalam kebun sengon ini. Pak Bisman, itu setelah dipotong dia nanti masih bisa tumbuh atau langsung harus replanting ulang Pak? Nah ini menarik ini. Jadi sebenarnya pohon sengon itu kalau kita sudah panen 1 kali dia akan tumbuh otomatis. Tunas baru. Ya, ada teknik pemotongannya itu supaya tumbuh langsung otomatis dan itu bisa kita panen lagi seperti biasanya gitu. Jadi 2-3 kali bisa, tapi lebih banyak orang menggunakan kedua gitu. Jadi tanpa nanam ulang periode kedua dapat kita hasilkan dari tunas dari berapa tahun lagi dia supaya bisa ditanam Pak? Ya Pak. Berapa tahun lagi supaya bisa ditanam kalau sesudah dari tunas barunya?
hampir sama. Kalau sudah ada tunas baru, tinggal itu aja ditunggu tunas baru itu. Jadi sama Nggak perlu waktunya? ditanam lagi. Hampir sama ya? Artinya 5-6 tahun ya, sesudah tunas baru. Oke. Dan itu lebih cepat karena akarnya sudah kemana-mana gitu. Oke, baik. Akarnya sudah panjang gitu. Baik. Itu lebih cepat berkembang Baik. daripada penanaman baru. Dan satu lagi keuntungannya, satu pohon itu bisa tunasnya dibuat 3 atau 4 maksimum. Karena akan banyak tunas baru, tapi diseleksi, dipilih yang paling bagus, usahakan maksimum 4 tunas baru tumbuh. Jadi satu pohon bisa jadi 4 batang nanti. Kalau 5 tahun, ya bisa 20 cm lagi diameternya. Terima kasih pemirsa. Saya pernah mengadakan perjalanan dari Bangkok menuju Kamboja, melewati Phoi Phet. Yang menarik di sana adalah kalau kita melewati Sumatera, kita akan melihat kanan kiri kita itu adalah pohon kelapa sawit. Tetapi dalam perjalanan saya sekitar 4 jam dari Bangkok menuju Phoi Phet, itu kanan kiri mereka adalah pepohonan kayu. Walaupun memang bukan kayu sengon ya, tapi eukaliptus pada waktu itu. Lalu saya bertanya kepada mereka, kenapa kayu? Mereka menjawab, kayu ini sangat mudah untuk ditanam. Ya, saya bandingkan dengan pertanian misalkan kelapa sawit, kita harus mandodos lah namanya, kemudian membersihkan piringan lah, kemudian ya dan seterusnya. Jadi menurut mereka sangat mudah sehingga akan tidak terlalu sulit untuk mengelolanya. Sementara mereka masih bisa mengerjakan pertanian lain setelah ditanam. Saya juga pernah mengadakan sebuah kunjungan di satu negara di Eropa, satu kota di Eropa. Di sana juga banyak sekali tanam kayu. Dan apa yang mereka lakukan adalah dengan tanah yang begitu luas, mereka kemudian memanen tanaman tersebut di satu titik, kemudian menanamnya, dan kemudian panen lagi di titik yang lain, sehingga akan ada kayu yang penghasilan yang berkesinambungan, dan tentunya juga akan mendapatkan hasil yang banyak. Malam hari ini kita berbicara tentang satu jenis model usaha kayu sengon, di mana pengolahannya sangat mudah. Kita tidak perlu membabat terlalu banyak, atau misalkan seperti tanaman hortikultura kemudian harus menanam dan perawatan-perawatan ini. Sementara tanaman sengon ini sangat mudah untuk melakukannya. Sementara kita bisa melakukan jenis pertanian lain yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, pemirsa, di akhir ini kami atas nama Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia menyampaikan sebuah model usaha yang jika sekiranya Anda memiliki tanah kosong yang belum dimanfaatkan, hal ini merupakan sebuah pilihan. Atas nama kru Hope Channel, kami berharap tayangan malam hari ini akan dapat memberikan inspirasi kepada kita. Dan setelah acara ini jangan kemana-mana lagi, karena ada sebuah tayangan yang menarik dari ASI dan Hope Channel dengan topik kurva ekonomi yang akan dibawakan oleh para narasumber ahli kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai bertemu pada lain kesempatan.